Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Ini namanya matan Ar-Rahabiyah lil Imamir Rahabi. Kalangan Imam Ar-Rahabi tentang faraid, ya, membahas tentang faraid, ilmu faraid, ilmu tentang warisan, ya. Ini kita ngaji matan dulu, nanti sepintas baru nanti mungkin enggak ini sampai khatam matan insya Allah baru kita baca syarahnya. Ya. Mana babnya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita nggak bahas musannef dulu, bahas langsung matannya aja dulu. Nanti biografi beliau belakangan. Jadi kalau belajar matan, kita harus bisa i'rab ini. Jadi ini lebih ke belajar mengi'rab matannya agar benar dalam memaknainya. Jadi udah ada nahu-nahu di sini. Awwaluma nastaftihul maqalah. Pakai kitab ini aja. Nah ini matannya. Wah kan? Ini maknain di sini. Bermula awal ma. Nastaftihu yang kita buka. Bermula awal ma yang kami mulai akan perkataan itu bidzikri hamdi rabbina, dengan menyebutkan puji Tuhan kami ta'ala, hal keadaan Tuhan kami itu yang maha tinggi. Awaluma, bermula awal ma yang kami mulai akan perkataan itu bidzikri hamdi, itu dengan menyebutkan puji Tuhan kami ta'ala, hal keadaan kami itu yang maha tinggi. Nah itu langsung i'rab berarti. Ini awalum mubtada, ya kan? Awalum mubtada marfu bil ibtida' dan rafa' atau ma boleh di sini, ma masdariyah juga boleh. Nastaftihu nanti kita robah jadi istiftah. Ma masdariyah berarti fi'il, kita robah jadi masdar. Awalus tiftahina, bermula awal pembukaan kami akan perkataan itu bidzikri. Jadi kita i'rab dulu ma masdariyah. Kalau huruf dia nggak ada mahal i'rabnya. Nastaftihu fi'il mudhari' marfu tanda rafa'nya. Kenapa? Karena saya yakin. Benar. Fa'ilnya mustatir, takdirnya nahnu. Maqala maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Kenapa pakai alif? Itu namanya alif itlaq. Alif itlaq, alif yang berada di ujung bait yang nggak terpakai namanya alif itlaq. Sebenarnya nggak perlu alif itu. Baru perlu alif kalau nggak pakai alif lam, makalan ya. Makalan baru ada alif, kayak Zaidan. Tahu kan? Zaidan kan ada alif tuh. Kalau tanwin fathah. Di sini nggak perlu ada alif. Karena kalau kalimat ada alif lam, fathah nggak pakai alif. Ar-rajula kan gitu. Nggak ada alif depannya. Nah, namanya alif itlaq. Al-maqala. Maf'ul. Bi rujar, zikri majrur. Mudhaf zikri hamdi mudhaf ilaih. Mudhaf hamdi rabbi mudhaf ilaih, mudhaf rabbi nah mudhaf ilaih ya. Ta'ala fi'il fa'il, hal. Ta'ala fi'il madhi, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kita hal jumlah kepada rabbina, hal keadaan Tuhan kami itu ta'ala yang maha tinggi ya. Bidzikri hamdi rabbina serupa jumlah pada maha rafa' jadi khobar awalu. Bermula awal ma nastaftihu, kami buka, kami mulai. Bermula awal ma yang kami mulai akan perkataan itu bidzikri rabbi hamdi, bidzikri hamdi rabbina, dengan menyebutkan puji Tuhan kami, hal keadaan Tuhan kami yang maha tinggi. Jadi biasa awal kita beliau memuji Allah dulu mengikuti Quran. Rabbina, Rabbi artinya pemilik kita, pengurus kita, penjaga kita, itu makna Rabbi. Nah, nggak perlu syarahan, udah gitu aja ya. Nah, karena ini kita belajar memaknai matan dulu. Falhamdulillahi ala ma an'ama, maka bermula pujian itu bagi Allah
Alama di atas ma yang telah memberi nikmat ianya Allah. Itu juga alifnya alif an'ama, alif itlak namanya. Sebenarnya nggak perlu alif itu, af'ala, nggak ada alifnya. Akroma, wadan af'ala. Falhamdulillahi ala ma an'ama. Maka bermula pujian itu bagi Allah di atas ma an'ama yang telah memberi nikmat ianya Allah. Hamdan bihi, akan sebagai puji. Bihi, yang dengannya puji. Bihi kembali ke hamdan. Yang dengannya puji, yajlu anil qalbi, menghilangkan ianya Allah dari hati, al-ama, akan kebutaan. Yajlu, yang menghilangkan ianya Allah, bihi dengannya puji, anil qalbi dari hati, al-ama akan kebutaan. Nah, itu. Alhamdulillah, maka bermula puji itu bagi Allah. Puji kenapa? Alama di atas ma yang telah memberi nikmat ianya Allah. Hamdan, akan sebagai puji. Bihi, yang dengannya puji, yajlu, menghilangkan ianya Allah, anil qalbi dari hati, al-ama akan kebutaan. Nah, sama aja. Ya, apa sama aja? Faurataf, hamdu mubtada lagi. Marfu' bil ittiba dan rafa' dhamma lillahi jar majrur khabar. Ma itu ma masdariyah. Tetap ma masdariyah, enggak ada aitnya soalnya. Di atas ma yang memberi nikmat ianya Allah. Kan enggak ada ait yang kembali ke ma masdariyah. An'ama yun'imu in'am. Berarti kita takwil falhamdulillahi ala in'amihi. Nah itu. Maka bermula pujian itu atas Allah, atas pemberi nikmatnya Allah. Lebih gampang kan? Alama an'ama ala in'amihi. Ma masdariyah bersama fi'il sesudahnya kita robah jadi masdar. Baru majrur dengan ala. Tahu nggak? Ala huruf jar, dia perlu kepada isim. Isim majrur. Ma bukan isim huruf, nggak boleh dijar oleh ala. Jadi ma kita gabung dengan an'ama, kita leburkan dulu. Itu mana ta'wil, kita robah jadi isim. An'ama yun'imu in'am udah jadi isim. Baru ala in'ami. Ala huruf jar, in'ami majrur. Nah, itu namanya isim awal. Kan ada isim sharih, ada isim awal kan? Udah belajar kan? Ada isim sharih, ada isim awal belum? Ada spidol nggak? Nggak ada. Isim sharih, isim awal. Nggak tahu isim sharih, isim awal. Isim sharih jelas-jelas kelihatan isim. Kalau isim awal kelihatannya bukan isim, tapi sebenarnya isim. Contoh. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Datanglah oleh si Zaid. Fa'il apa arti fa'il? Satu isim yang marfu. Ja'a fi'il madhi, Zaidun isim marfu bukan? Jadi cocok jadi fa'il, namanya isim sharih. Terang isimnya. Ada yang enggak sharih. Kelihatannya tuh, jangan ini, contohnya lebih mudah begini. Gini aja, mubtada khabar ya. Zaidun qaimun. Qaimun. Si Zaid itu orang yang berdiri. Mubtada satu isim yang marfu. Mubtada satu isim yang marfu. Zaidun isim kan? Ada kan? Wih, memang nama orang. Berarti cocok jadi mubtada. Namanya isim sharih. Terang isimnya. Ada juga isimnya enggak terang. Kelihatan bukan isim tapi isim. Contoh. An tasumu. An tasumu khairul lakum. Khairul lakum. An tasumu, engkau puasa itu lebih baik bagimu. Ini khairun nih khabar nih. Khairun nih khabar. Mubtadanya an tasumu. An kelihatannya kan huruf. Huruf nasab fi'il. Udah nih. Tasumu fi'il. Udah nih. Mansub di an, tanda nasab hadfun nun. Hadfun nun. Ini jumlah antasumu jadi mubtada. Ini namanya isim awal. Kelihatannya huruf dan fi'il, tapi bisa kita rubah jadi saumukum. Sama yasumu, saumu. Jadi kita takwil saumukum khairul lakum. Paham? Saumukum khairul lakum. Bermula puasamu itu lebih baik bagimu. Makanya khairun khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya antasumu. Bagaimana an huruf kita jadikan mubtada? Sedangkan mubtada satu isim marfu.
Oh, an bersama fi'il kita rubah jadi masdar. Namanya an masdariyah. Nah, itu namanya isim awal. Begitu juga alama an'ama. Ala huruf jar, butuh kepada isim. Di depan dia belum ada isim, cuma ada huruf. Huruf bersama fi'il bisa kita rubah jadi isim, baru majrur dengan ala. Paham? Paham nggak? Paham lah, masa nggak paham? Nah, itu namanya isim awal. Semua bisa. Yang jadi fa'il itu isim sareh. Yang jadi fa'il isim awal juga boleh. Yang jadi mubtada isim sareh, terang isimnya, atau isim awal. Yang majrur dengan huruf jar isim sareh atau isim awal, sama. Nah, itu. Jadi ada isim sareh, ada isim awal. Biasanya itu sudah dibahas dalam bab mubtada khobar di kawakib 1 atau bab fa'il. Udah. Kalau udah lupa nanti kita ulang lagi. Jadi ala huruf jar, ma masdariyah, an'ama fi'il madhi. Alif itlaq nggak hitung. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Jumlah an'ama, fi'il fa'il bersama ma kita robah jadi masdar majrur dengan min. Takdirnya falhamdulillahi ala in'amihi. Nah, hamdan akan sebagai puji. Apa i'rab hamdan? Maf'ul mutlak bagi alhamdu. Maf'ul mutlak masuk dalam fathah. Bihi jar majrur. Ya jelu fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Allah. Anil qalbi jar majrur. Ama maf'ul yajlu. Maf'ul mansub dan nasab fathah muqaddarah. Ya annahu maksur. Nah, sampai sini dulu, ada pertanyaan? Kita harus fokus nahu saraf biar bisa baca kitab sendiri. Tujuannya kan bisa baca sendiri. Nah, makanya di SD juga diajarkan ini budi dulu kan. Kalau udah bisa ini budi, udah bisa ini bapak budi kan, ini kakak budi, ini adik budi dan seterusnya. Tinggal baca sendiri. Nah, karena ngaji yang benar itu bukan guru yang baca. Ngaji yang benar itu santri yang baca. Namanya qiraatan alih. Ente pada atau antum sekalian baca, saya dengerin. Yang salah-salah baru diluruskan. Ya, nah, kalau belum bisa baca, kita belum bisa ngaji. Nggak apa-apa. Karena kita bukan orang Arab kan. Kita mulai dari awal. Yang penting semangat, jangan kendor ya. Semangat pagi. Walaupun sore tetap semangat pagi gitu. Semangat pagi. Malam-malam juga semangat pagi. Nah, itu. Bagaimana Fatayat? Semangat. Semangat, harus semangat. Nah, tinggal 3 orang tetap semangat. Ya. Nah, jadi maknanya beliau memuji Allah, tujuannya dengan pujian semoga Allah membersihkan hati beliau dari buta. Buta hati maknanya dosa di sini. Hati kalau banyak dosa dia jadi buta. Ini penjelasan sedikit. Setiap kali kita melakukan satu kesalahan, hati kita ada titik hitamnya. Makin banyak kesalahan yang kita lakukan, hati kita penuh dengan titik hitam. Akhirnya hati gelap. Sama kayak cermin nggak pernah dibersihkan. Ada debu, nggak kita bersihkan. Besok debu lagi, lama-lama cermin itu nggak bisa memantulkan apa-apa. Nah, begitu kita terjebak dalam satu kesalahan, langsung kita taubat, insya Allah bersih lagi. Cermin kotor, langsung kita lap. Tapi kalau setahun nggak dilap-lap, begitu dilap nggak bersih lagi, berkarat kan? Harus dibuang cerminnya, ganti baru. Itu juga hati. Nah, makanya kalau kita taubat, insya Allah Allah mengampuninya. Nah, itu namanya sauda, nuktatun sauda, titik hitam. Summas sholatu ba'du. Nah, kemudian bermula sholah itu sesudahnya. Kemudian bermula sholah itu sabit sesudahnya puji. Summa huruf tartib, huruf ataf, tartib tarakhir. Nah. Summas sholah, kemudian bermula sholah itu ba'du. Asalnya ba'dahu, kemudian bermula sholah itu ba'dahu sesudahnya pujian. Jadi as-sholatu mubtada, ba'dahu khobarnya. Wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu. Bermula salam itu kepada nabi. Dinuhu yang bermula agamanya nabi itu Islam. Bermula salam itu kepada nabi. Dinuhu yang bermula agamanya nabi itu Islam. Ada yang bisa nyerap sekali coba. Wassalamu ala nabihi dinuhul Islam. Coba nyerap yang habis. Coba Gio dulu. Wassalamu aja. Waw rataf.
mu'athaf. Assalamu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ala harfu jarri nabiyyun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Khabar salamu Wa jumlatu jar majrur fi mahalli raf'in khabar mubtada. Khabar mubtada yakni assalamu. Terus dinu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dinu mudhafu dhamirun muttasilun fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Al islamu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, yakni khabar dinu. Kemudian jumlah dinuhul islamu harus diirab lagi. Jumlah mubtada wa khabaruhu fi mahalli jarin. Na'tun li nabiyyin. Jumlah itu dianggap nakirah. Jumlah nakirah. Semua jumlah itu nakirah. Jadi dinuhul islamu jumlah mubtada khabar kan nakirah. Kita na'a kepada nabiyyin boleh. Nabiyyin juga nakirah. Bermula salam itu kepada nabi. Nabi yang mana? Yang agamanya nabi itu Islam. Ya, gampang banget. Nah itu. Udah benar yang irabnya. Siapa yang merafakkan khabar? Siapa? Mubtada. Yang merafakkan mubtada? Ibtida. Apa itu ibtida? Permulaan. Boleh lah. Permulaan. Ibtida permulaan. Enggak kelihatan. Amil maknawi kan? Amil maknawi. Yang merafakkan mubtada amil maknawi. Yang merafakkan khabar amil lafzi. Itu mubtada kan? Mubtada merafakkan khabar. Oke. Allah keren. Bermula salam itu kepada Nabi. Nabi yang mana? Dinuhu, yang bermula agamanya Nabi itu Islam. Siapa Nabi itu? Kita badal. Itu artah bayan. Muhammadin. Ya, siapa Nabi itu? Nabi yang agamanya Islam. Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Khatami rusli rabbihi. Penutup dari rasul-rasul Tuhannya. Khatami, penutup dari rasul-rasul Tuhannya. Tuhannya Nabi Muhammad. Ya. Muhammad badal kepada Nabi, Khatami badal kepada Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Penutup dari rasul-rasul Tuhannya Nabi Muhammad. Ini kenapa rusli ya kah? Mestinya rusul asalnya, darurat syi'ir. Rasulun, rasulani, rusul. Jamak taksirnya rusul. Nah, cuma di sini rusli karena darurat untuk pas wazan. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Ada nggak penjelasan di sini? Kita harus lihat syarah juga biar nggak salah penjelasan, ya. Ntar jadi tersesat semuanya. Nggak ada penjelasan. Berarti benar kalau nggak ada penjelasan. Muhammad penutup rasul-rasulnya. Apa definisi rasul? Apa itu rasul? Ayo yang paling belakang, rasul. Siapa namanya? Kusyairi. Ya, Syekh Kusyairi. Ayo, rasul itu adalah biar nggak ngantuk. Apa rasul? Masa kita nggak kenal rasul? Siapa itu rasul? Atau nabi juga boleh, nabi lah dulu. Nabi. Apa definisi nabi? Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Zakarun hurun uhiya ilaihi bisyar'en. Loh, atau bahasa Indonesia aja. Nabi seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian beliau tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Itu yang secara umum. Secara umum ya. Seorang laki-laki yang merdeka yang dapat wahyu dari Allah, kemudian wahyu itu tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat, disebut nabi. Kalau diperintahkan untuk disampaikan kepada umat disebut rasul kah? Nah, tapi ada definisi yang berbeda. Ada yang bilang nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan. Orang ulama aja diperintahkan untuk menyampaikan ke umat, masa nabi nggak diperintahkan menyampaikan kah? Nah, nanti kita belajar mendalam di Kifayatul Awam. Sepintas dulu secara umum, nabi seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau diperintahkan menyampaikan berarti rasul. Jadi rasul itu lebih khusus dari nabi. Setiap rasul itu pasti nabi.
Setiap nabi belum tentu. Dah. Siapa nabi itu? Nabi Muhammad. Siapa beliau? Khatami rusuli rabbih, penutup dari utusan Tuhannya. Kalau Nabi Muhammad penutup rasul, pasti penutup para nabi. Berarti kalau sesudah nabi nggak ada rasul lagi, pasti nggak ada nabi lagi. Ya. Wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, dan bermula salam lagi tadi wa alihi kepada keluarganya Nabi, min ba'dihi sesudahnya Nabi, wa sahbihi dan kepada sahabatnya Nabi. Wa nas'alullaha lanal i'anah, kami mohon akan Allah bagi kami al-i'anata, akan pertolongan. I'anata maf'ul nas'alu. Nas'alullaha lanal i'anata, kami mohon akan Allah bagi kami akan pertolongan. Pertolongan pada apa? Fima tawakhaina, pada ma yang kami niatkan, yang kami maksudkan. Tawakhaina kami maksudkan, kami rencanakan. Nah. Ya, rencanakan. Kami mohon akan Allah bagi kami akan bantuan, i'anah akan pertolongan. Fima tawakhaina, pada ma yang kami rencanakan, minal ibanah. Apa ma itu? Ma bayan. Min bayan. Minal ibanah, dari menjelaskan. Ibanah menjelaskan. Itu kita baca ibanah, asalnya ibanati. Ibanati itu masdar. Kali lagi. Nas'alullaha lana, kami mohon akan Allah bagi kami akan pertolongan. Fima, pada ma tawakhaina yang kami rencanakan. Minal ibanati, dari menjelaskan. Menjelaskan tentang apa? An madhabil imam, menjelaskan dari madhab seorang imam. Siapa imam itu? Zaid, Imam Zaid, Zaid bin Sabit namanya, sahabat Nabi. Imam Zaid, Zaid bin Sabit Al-Faradi. Al-Faradi gelar bagi seorang yang ahli ilmu faraid. Orang yang ahli ilmu faraid namanya Faradi. Ya, tentang madhab imam, siapa imam itu? Zaid bin Sabit Al-Faradi, yang ahli ilmu faraid. Ya. Ya. Sekali lagi, kami mohon akan Allah bagi kami akan pertolongan. Pertolongan pada apa? Pada ma yang kami rencanakan. Dari menjelaskan, minal ibadah, dari menjelaskan tentang madhab imam. Madhab Imam Zaid, yang ahli faraid. Kenapa perlu pertolongan Allah? Idh kana dzaka, karena adalah demikian. Idzaka, idh kana dzaka, karena adalah demikian. Demikian menjelaskan ilmu faraid. Idh kana dzaka, karena adalah demikian. Demikian ibanah tadi. Demikian menjelaskan tentang mazhab Imam Zaid. Idh kana dzaka, karena adalah demikian itu min ahammil gharadi. Itu dari yang paling pentingnya tujuan. Aham ini paling penting, gharadi tujuan. Idh kana dzaka, karena adalah yang demikian itu dari yang paling pentingnya tujuan, maksud. Ya. Kenapa penting? Ilman, karena tahu, maf'ul min ajli. Karena tahu bi annal ilma khairu ma su'iya fih. Karena tahu bi annal ilma, dengan bahwa sungguhnya ilmu, khairu ma, itu sebaik-baik ma, su'iya, yang diperjalan orang padanya ma. Diusahakan juga boleh. Ilman, karena tahu bi annal ilma, dengan bahwa sungguhnya ilmu itu khairu ma, sebaik-baik ma, su'aya, yang dijalani orang padanya ma. Ilmu sebaik hal yang kita berjalan ke sana. Hal yang paling bagus untuk kita cari ilmu. Ilmu kita cari nggak habis-habis. Harta ya habis. Kita berbagi ilmu nambah. Kita punya ilmu ngajarin orang lain, kita tambah pinter. Walaupun orang nggak pinter, kita yang ngajar tambah. Pasti itu keajaiban ilmu kan. Kita udah tahu makna, kita ngajarin teman makna, kita tambah. Kita punya harta, kasih harta orang kurang ya? Kurang.
Ilman karena tahu bi annal ilma dengan bahwa sungguhnya ilmu itu khairu ma, sebaik-baik ma su'ya yang diusahakan orang padanya ma, wa aulama. Wa aulama. Nah itu. Wa aula kita atah kepada khairu. Karena tahu bi annal ilma dengan bahwa sungguhnya ilmu itu aula, seutama-utama ma. Itu bukan mala, langsung ma baru la, beda itu. Ma satu kalimat, lahu satu kalimat. Karena tahu bahwa sungguhnya ilmu sebaik-baik ma yang diusahakan orang padanya ma. Wa aula, atah kepada khairu. Karena tahu bahwa sungguhnya ilmu itu aula, seutama-utama ma. Lahul abdu du'i, yang baginya ma hamba diajak. Yang baginya ma hamba diajak. Yang baginya ma itu hamba diajak akan dianya hamba. Gimana cara maknainya nih? Masya Allah, mati lagi. Kenapa sebentar-sebentar mati lampu? Sekali lagi ya. Karena tahu bi annal ilma bahwa sungguhnya ilmu itu khairu ma, sebaik-baik ma yang diusahakan orang padanya ma, dan seutama-utama ma yang baginya. Ada malahu di sana kan? Aula malahu ya. Seutama-utama ma yang baginya ma bermula hamba itu diajak akan dianya hamba. Gitu cara maknanya. Al-abdu mubtada, du'iyah khabarnya. Seutama-utama ma baginya ma bermula hamba itu diajak akan dianya hamba. Hal yang paling baik kita ajak hamba Allah ke sana. Hal yang paling baik kita pergi ke sana yaitu ilmu. Kita cari ilmu. Wa anna hadzal ilmi, benar enggak? Ilmi. Boleh enggak baca ilmi? Boleh. Wa anna hadzal ilmi, apa i'rab ilmi? Kenapa ilmi? Anna huruf taukid, tansibul isma, tarfa'ul khabara. Mana isimnya? Hadza. Ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbi, isim anna kah? Ilmi, i'rabnya apa? Boleh mudhaf hadza ilmi mudhaf ilaih? Boleh enggak? Boleh enggak mudhaf hadza ilmi mudhaf ilaih? Isim isyarah enggak boleh jadi mudhaf. Isim ma'rifah enggak boleh jadi mudhaf. Isim isyarah enggak boleh jadi mudhaf. Isim alam enggak boleh jadi mudhaf. Isim mausul enggak boleh jadi mudhaf. Berarti enggak boleh baca ilmi. Apa juga kita baca? Ilma. Ini salah tulis berarti kah? Nah, itu kalau kita udah bisa nahu kan enggak apa-apa, kita robah dikit. Ilma kita baca, kita badal kepada hadza. Ya, wa annal ilma. Wa anna hadzal ilma. Dan bahwa sungguh ini ilmu makhsusun bima, itu dikhususkan dengan ma qad sya'a, yang sungguh telah masyhur ianya ma padanya ilmu, sya'a kembali ke ma, fihi kembali kepada ilmu. Bahwa sungguh ini ilmu itu dikhususkan dengan ma yang sungguh telah masyhur ianya ma padanya ilmu, inda kullil ulama, di sisi setiap ulama. Bahwa sungguh ini ilmu itu dikhususkan dengan ma qad sya'a, yang sungguh masyhur ianya ma padanya ilmu, inda kullil ulama, masyhur di sisi setiap para ulama. Apa ma itu? Bi annahu awwalu ilmin, dengan bahwa sungguhnya ilmu, ini ilmu itu awwalu ilmin, awal ilmu, yufkadu, yang dihilangkan akan dianya ilmu, fil ardi, di bumi, hatta la yakadu yujadu, hingga tidak hampir ianya ilmu itu didapat ianya ilmu. Jadi kata beliau, kami mohon kepada Allah agar Allah menolong pada rencana kami untuk menjelaskan mazhab Imam Zaid yang ahli ilmu faraid. Karena menjelaskan tentang mazhab Imam Zaid ini, tentang ilmu faraid itu termasuk tujuan paling penting. Kenapa paling penting? Karena faraid itu yang pertama ilmu. Yang paling baik kita lakukan yaitu mencari ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, karena ilmu faraid ini
khusus kata para ulama, ilmu yang paling pertama hilang di muka bumi. Hingga pada akhir zaman hampir-hampir nggak ada orang yang bisa ilmu faraid. Nah itu. Pada akhir zaman orang membagi harta warisannya tidak lagi berdasarkan hukum Allah, suka-sukanya. Ada yang malah nggak dibagi kan? Dikuasai satu orang. Nah, itu maksud beliau. Nah, itu maknanya bahwa sungguhnya ini ilmu itu awal ilmu yufkadu, yang dihilangkan akan dianya ilmu fil ardi, di permukaan bumi. Hatta layakada, bukan layakadu, layakada mansub. Hatta layakada, hingga hampir tidak ianya ilmu itu didapatkan akan dia ilmu. Hampir-hampir ilmu itu tidak didapatkan. Apa bukan hatta huruf nasab nih? Kenapa layakadu? Nah, ada nggak yang robnya di sini? Udah, berarti hatta kan nggak selalu nasab hatta kan? Tulisannya yakadu, ya udah yakadu, hatta layakadu. Nah itu dia. Jadi bagaimana Allah menghilangkan ilmu faraid? Bukan ilmu dicabut. Bukan. Hilang ilmu dengan meninggal para ulama. Ilmu yang lain juga begitu. Begitu meninggal seorang ulama, banyak ilmu yang hilang. Nah, karena walaupun ilmu ditulis dalam kitab, tidak semuanya bisa ditulis. Dan tidak semuanya bisa terwakilkan dengan kitab kan. Harus ada yang menjelaskan. Jadi begitu meninggal satu tokoh agama, banyak banget ilmu yang hilang. Jadi di akhir zaman banyak ulama-ulama yang ahli faraid meninggal. Kita belajar biar kita jadi pengganti kan. Nah itu. Ya. Nah, jam gini enaknya tidur ya. Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, kita maknain dulu. Penjelasan nanti kita baca syarah. Wa anna Zaidan khussala mahalah. Dan bahwa sungguh si Zaid, anna itu kita atah kepada bi anna di atas. Wa anna Zaidan, dan bahwa sungguh si Zaid, Imam Zaid ini, itu khussa, dikhususkan akan dianya beliau, khussa mudha'af majhul. Dan bahwa sungguh Zaid itu khussa, dikhususkan akan dianya Imam Zaid, la mahalata, tidak boleh tidak, bima, dikhususkan dengan ma, habahu, yang memberikan. Ya, a'ta, haba artinya a'ta. Bentar. Apa makna haba yang bagus? Biar gampang. Bima habahu a'tahu. Jadi haba a'ta, memberikan. Dan bahwa sungguh Imam Zaid itu khusus, dikhususkan akan beliau, la mahalah, tidak boleh tidak, dengan ma, yang telah memberikan akannya Imam Zaid, kembali ke Imam Zaid, dengan ma habahu, yang memberikan akannya Imam Zaid, khatamur risalati, oleh penutup kerasulan. Dan bahwa sungguhnya Imam Zaid itu dikhususkan akannya beliau, tidak boleh tidak, dengan ma, yang memberikan akannya Imam Zaid oleh penutup kerasulan. Min qaulihi, dari ucapannya khatam, dari ucapannya penutup kerasulan, maknanya Nabi. Min qaulihi, dari ucapannya penutup risalah, fi fadlihi, pada kelebihannya Imam Zaid. Hi kedua kembali ke Zaid. Munabbihan, hal keadaan Nabi yang memberitahukan. Afradukum Zaidun, bermula yang paling pinter faraid di antara kamu itu si Zaid. Nah, makanya contoh nahu ja'a Zaidun. Nah ini Zaid ini nih. Afradukum, bermula yang paling pinternya faraid, ilmu faraid di antara kamu itu Zaid. Titik dulu. Nah. Jadi yang kedua, kemudian beliau menyatakan bahwa sungguh Zaid bin Sabit
Itu beliau dikhususkan, tidak boleh tidak, dengan ma yang memberikan akannya Imam Zaid oleh penutup kerasulan oleh Nabi. Jadi Nabi itu mengajarkan Imam Zaid tentang ilmu faraid. Ya, jadi yang sahabat Nabi yang paling pintar menurut kitab ini, pintar ilmu faraid ini Zaid ini nih. Dari mana kita tahu? Nabi sendiri yang menyatakan. Min qaulihi, dari ucapannya Khatamur Risalah. Qaulihi kembali ke Khatamur Risalah, dari ucapannya Nabi. Fi fadlihi, dalam kelebihannya Zaid. Nabi menyatakan dalam satu hadis beliau tentang Imam Zaid, apa kata Nabi? Munabbihan, hal kata Nabi itu yang memberitahukan, afradukum Zaidun, yang paling pintar dari kamu tentang faraid itu si Zaid. Wa nahika biha, dan bermula cukup kepadamu, nahi mubtada, dan bermula cukup kepadamu itu biha dengannya syahadah. Ha kembali ke syahadah, nggak ada syahadah di belakang, maknanya dipahami. Wanahika, dan bermula cukup kepadamu itu biha, dengannya kesaksian Nabi. Kalau Nabi sudah bersaksi bahwa Zaid yang paling pintar ilmu faraid, udah cukup. Berarti kita belajar kepada mazhab Imam Zaid. Makanya beliau pengen menjelaskan ilmu faraid menurut mazhabnya Imam Zaid. Nah, paham nggak sampai sini? Nah itu. Imam Zaid diberi kekhususan, tidak boleh tidak, dengan ma yang memberikan akannya Imam Zaid oleh penutup kerasulan. Min qaulihi, dari ucapannya penutup kerasulan. Fi fadlihi, pada kelebihannya Imam Zaid. Munabbihan, hal keadaan penutup kerasulan. Penutup kerasulan tadi kan Nabi. Makanya saya menyatakan hal keadaan Nabi itu munabbihan, yang memberitahukan. Munabbihan kita hal kepada khatam. Apa kata Nabi? Afradukum Zaidun, yang paling pintar dari kamu ilmu faraid itu si Zaid. Wa nahika biha, bermula cukup kepadamu itu biha, dengannya syahadah Nabi. Kalau Nabi sudah menyatakan Zaid yang paling pintar, ya udah. Fakana aula bittiba'it tabi'i. Fakana, maka ada ianya Zaid. Nah, karena kembali ke Zaid. Fakana, maka ada ianya Zaid itu aula, itu lebih utama. Bittiba'it tabi'i, dengan mengikutinya orang yang mengikuti. Fakana, maka ada ianya Imam Zaid itu aula, itu lebih utama. Bittiba'it tabi'i, dengan mengikutinya orang yang mengikut. Siapa orang yang pengen mengikut, pengen belajar ilmu faraid? Ya Imam Zaid yang paling layak diikut. La siyama, lebih-lebih lagi. Nah, la siyama nanti kita nyerap. La siyama, lebih-lebih lagi. Waqad nahahu Syafi'i, sungguh mengikuti akannya Imam Zaid oleh Imam Syafi'i. La siyama waqad nahahu Syafi'i, lebih-lebih lagi waqad nahahu, sungguh mengikuti akannya Imam Syafi'i, akannya Imam Zaid oleh Imam Syafi'i. Lebih-lebih lagi pendapat Imam Syafi'i tentang ilmu faraid sama dengan pendapat Imam Zaid tadi. Walaupun Imam Syafi'i tidak mentaklid, bukan. Imam Syafi'i enggak mentaklid. Imam Syafi'i seorang mujtahid kan? Enggak mentaklid. Sesudah Imam Syafi'i mempelajari dalil-dalil, menggali dalil-dalil yang beliau hasilkan dari pemikiran beliau sama dengan pemikiran Imam Zaid. Berarti lebih kuat lagi agar kita mengikuti Imam Zaid kan? Orang Imam Syafi'i aja pendapatnya sama dengan Imam Zaid. Walaupun Imam Syafi'i bukan sahabat Nabi, jauh kan. Tabi'in. Paham? Fakana aula, maka ada ianya Imam Zaid itu aula, lebih utama. Bittiba'it tabi'i, dengan mengikutinya oleh orang-orang yang mengikuti. La siyama, lebih-lebih lagi. Waqad nahahu, sungguh mengikuti akannya Imam Zaid oleh Imam Syafi'i. Fahaka. Ya, fahaka. Haka isim fi'il, maknanya khuz. Haka isim fi'il amar, sama seperti amin. Amin isim fi'il amar, maknanya istajib. Haka isim fi'il amar, maknanya khuz. Nah. Fahaka, fakhuz. Nah. Maka ambil olehmu. Fihi, padanya ilmu faraid. Nah, ini harus jelas makna dulu matan. Fahaka fakhud, maka ambil olehmu. Fihi, padanya ilmu faraid, al-qaula, akan pendapat, an ijazin, dari yang ringkas. Fahaka, maka ambil olehmu. Fihi, padanya ilmu faraid,
al-qaula akan pendapat, an ijazin dari yang ringkas. Mubarra'an isim maf'ul kita hal kepada qaula. Hal keadaan perkataan pendapat mubarra'an yang bebas. An wasmatil al-ghadhi dari cacat, wasmah cacat, aib. Dari aib teka-teki. Nah, al-ghad itu teka-teki. Ya, ini kitab ini teka-teki juga, syair kan teka-teki. Nah. Maka ambil olehmu fihi padanya ilmu faraid al-qaula akan pendapat an ijazin dari yang ringkas. Maknanya begini. Kalau mau belajar ilmu faraid, belajarlah pendapat yang jelas. Jangan yang berbelit-belit, yang ribet banget kan? Ambil yang ringkas. Yang ringkas bagaimana? Mubarra'an, pendapat yang terbebas an wasmatil al-ghadhi dari cacat teka-teki. Jangan banyak teka-tekinya, rumit. Ambil aja pendapat yang paling mudah dalam ilmu faraid. Yang mana yang paling mudah? Nah, pendapat mazhabnya Imam Zaid ini. Nah, inilah yang akan beliau jelaskan dalam kitab ini. Sekitar 175 bait. Nah, kalau bisa menguasai ini, menguasai syarahnya, udah jadi ilmu. Udah jadi faradi, ahli faraid. Nah, apa kira-kira makna yang perlu kita luruskan lagi? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 bait. Nah, itu dia. Wasmati kita baca. Fahaka fihil qaula an ijazi mubarra'an an wasmatil al-ghazi. Jadi mestinya an ijazin pakai tanwin. Kan ijazin nakirah tuh. Enggak ada alif lam pakai tanwin, tapi di sini enggak pakai. Kenapa? Nah, itu namanya mengikuti ujung al-ghazi. Al-ghazi enggak ada tanwin karena ada alif lam. Itulah bait. Kadang disamai. An ijazin jadi ijazi. Mubarra'an an wasmatil al-ghazi. Ada pertanyaan? Fatayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak tahu i'rabnya? Yang mana? Sebentar, ini Fatayat apa? Yang gede suaranya dikit. Layakadu, tidak hampir ia. Hatta layakadu, hingga tidak hampir ianya ilmu faraid itu didapatkan ia. Tidak hampir ia itu didapatkan. Kita balik, hampir tidak didapatkan, tapi masih ada dikit-dikit. Hampir tidak ada. Di akhir zaman maknanya, di akhir zaman hampir nggak ada lagi. Bisa-bisa memang nggak ada sama sekali. Nah itu. Ada lagi? Mau nanya apa, Gio? Yang mana? Sya'a. Bima qad sya'a. Nah, ini qad sya'a, qad utakek biasa kan? Sya'a. Ini ma juga bukan ma mausul kelihatannya. Ada enggak dhamir yang kembali ke ma? Coba kita lihat. Bahwa sungguh ini ilmu itu dikhususkan dengan ma. Qad sya'a yang masyhur ianya ma padanya ilmu. Ma mausul berarti. Ma mausul. Sya'a, qad sya'a jadi silatnya. Dhamir mustatir jadi aid ya. Dengan ma yang sungguh masyhur ianya ma padanya ilmu. Apalagi? Inda kullil ulama, asalnya ulama'i. Inda kullil ulama'i. Al ulama'u ada hamdah ya. Cuma dibuang di sini darurat syair. Kepanjangan. Nah, itu kalau ilmu syair boleh buang-buang. Nah, itu. Asalnya inda kullil ulama'i. Buang hamdah jadi ulama. Mana lagi? Ya. Ini nggak tahu nih maksudnya kita ngaji matan apa syarah, soalnya kitabnya dua, matan juga ada, syarah juga ada. Atau boleh sehari kita baca baitnya dulu, besok kita baca syarahnya kan, kalau ada pertemuan selanjutnya. Tapi syarahnya lama, dia panjang, nggak apa-apa. Udah sampai sini aja ilmu faraid, jangan banyak-banyak. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kitab tauhid.